Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ibu harap pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Ya, berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian sudah rajin dalam melaksanakan sholat 5 waktu? Ibu harap anak-anak di kelas 7 ini sudah memasuki masa balik agar melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kita sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini tidak boleh kita lewati atau kita lalaikan. Sebelum kita melaksanakan sholat, adapun syarat sahnya sholat. Apa itu syarat sah sholat? Yaitu dimulai dari wudhu. Kita dalam melaksanakan sholat, apabila tidak melakukan wudhu, maka sholat kita menjadi batal atau tidak sah. Jadi, Ibu di sini akan membahas bab tentang toharo. Apa sih toharo itu? Toharo merupakan, coba dilihat di papan tulis, yaitu toharo merupakan bersih atau bersuci, atau suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk melakukan beribadah. Adapun dalil yang menganjurkan yaitu terdapat surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Coba amati gambar di atas, lalu deskripsikan apa maksud gambar tersebut. Baik, cara-cara bersuci ada 3, yaitu yang pertama melaksanakan berwudu. Apa sih itu berwudu? Berwudu merupakan syarat untuk melaksanakan ibadah. Berwudu dengan air yang mensucikan. Kemudian yang kedua yaitu mandi. Mandi merupakan bentuk bersuci dari hadas dan najis. Dan macam-macam mandi yaitu mandi wajib dan mandi sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum ini dilakukan apabila dalam keadaan darurat tidak ada air. Kemudian Ibu lanjut menjelaskan tentang pengertian najis dan hadas. Najis yaitu sebuah kotoran atau suatu benda yang kotor dan mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan bersuci. Kemudian hadas yaitu keadaan tidak bersuci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Adapun macam-macam najis yaitu ada 3. Yang pertama najis muhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Apa sih itu najis muhaffafah? Yaitu najis ringan, seperti contohnya air kencing bayi seorang laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih belum makan apapun kecuali ASI. Dan cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan
dengan air suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawasito, seperti contohnya bangkai binatang yang berdarah sewaktu hidup, darah, nanah, muntah, kotoran manusia. Dan cara mensucikannya yaitu dengan mengalirkan air. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughalladho atau najis berat, yaitu terkena air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian ibu lanjut tentang macam-macam hadas. Macam-macam hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu seperti contohnya keluarnya sesuatu dari 2 lubang karena hilangnya akal atau gila, persentuhan kulit seorang perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian menyentuh kemaluan tanpa ada batas atau penghalang. Cara mensucikannya yaitu dengan cara berwudu dan tayamum. Kemudian macam hadas yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar contohnya bersetubuh, keluar mani, mimpi basah, haid, nifas, wiladah, dan meninggal dunia. Cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi besar. Di sini adakah yang bisa membedakan antara nifas dan wiladah? Nifas yaitu keluar darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Sedangkan wiladah yaitu darah yang keluar pada saat melahirkan berlangsung. Lalu ibu lanjut tentang alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Ada 3, yaitu yang pertama air, debu, dan batu. Macam-macam air ada 5. Apa saja anak-anak? Yang pertama, air mutlak atau mensucikan, air makruh. Yang ketiga, air suci tidak mensucikan. Keempat, air mustakmal. Dan yang kelima, air mutanajis. Air yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu air mutlak atau suci mensucikan, seperti contohnya air sungai, air sumur, air hujan, air laut, air embun, air mata air, dan air danau. Kemudian yang kedua, air makruh. Air makruh air yang terkena terik matahari atau terkena panas api, seperti contohnya air yang mendidih. Air ini tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian suci tidak mensucikan, atau air ini suci namun berubah warnanya maupun rasanya, seperti contohnya air kopi, teh, dan lain sebagainya. Kemudian air mustakmal yaitu air yang kurang dari 2 kola. Yang kelima, air mutanajis yaitu air ini kurang dari 2 kola dan terkena kotoran. Kemudian bersuci dengan debu atau disebut juga dengan tayamum. Kemudian yang ketiga yaitu dengan batu. Adapun batu ini harus suci dan syaratnya harus 3K. Apa sih 3K itu? Kering, keset, dan keras. Dan batu ini tidak dimuliakan atau tidak berada di lingkungan masjid. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup materi pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Untuk tugas hari ini yaitu meresu materi pagi hari ini, dan untuk minggu depan Ibu akan adakan ulangan harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, gambatte kudasai.